Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosmiati, mahasiswa PPG Daljab tahun 2023 Universitas Negeri Jambi, akan melaksanakan PPR di SD Negeri nomor 17/1 Rantaupuri, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Sehat. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Ya. Untuk itu, Anak Ibu, tolong si Ryan pimpin doa. Coba Ibu minta tolong siapa yang bisa mimpin lagu ke depan. Lagu wajib kita yaitu Indonesia Raya. Ayo. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari tandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Anak Ibu, kita stretching dulu. Kita adakan tepuk profil apa? Ya, pelajar Pancasila. Kita mulai. Yuk, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, ya, dengan Ibu, kita sebagai pemuda Pancasila harus bernalar kritis. Hidup bergotong royong. Dari lagu kebangsaan Indonesia Raya tadi, berarti anak Ibu, kita sebagai ya warga negara, ya, kita harus menjunjung tinggi. Dengan adanya lagu Indonesia Raya itu mencerminkan bahwa kita berterima kasih terhadap apa, Nak? Pahlawan-pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan kita. Salah satunya yang memperjuangkan lagu wajib nasional. Nah, jadi anak Ibu jangan hanya menyanyikan lagunya saja, tetapi anak Ibu harus bisa menghayati dan memaknai apa arti dari lirik-lirik lagu tersebut. Ya, contohnya tadi lirik yang terakhir, yang Indonesia Raya, merdeka, merdeka, harus merdeka. Berarti di dalam ya anak Ibu belajar ini, anak Ibu sudah ikut memajukan bangsa, memelihara negara. Jadi dalam arti kata, dengan adanya lagu Indonesia Raya, kita memperingatinya secara langsung, anak Ibu. Nah, setiap hari apa kita nyanyikan lagu Indonesia Raya? Senin. Ya, pada waktu apa? Upacara. Upacara bendera. Jadi anak Ibu jangan dianggap enteng. Lagu Indonesia Raya itu yaitu salah satu perjuangan dari pahlawan kita.
hari ini Ibu absen dulu ya. Ya. Nah, jadi Ibu tahu siapa yang tidak hadir, kemana mereka tidak sekolah ya. Karena Ibu untuk hari ini Ibu absensi dulu ya, melihat kehadiran kalian. Apip Awal Sarif, Saya Bu. Apipah Zazilia, Saya Bu. sudah. Afriansa, Saya Bu. Ahmad Ihsan Fawas, Saya Bu. ya. Anissa, tidak hadir, kemana dia? Ada yang tahu? Kalau tidak ada yang tahu berarti tidak bisa ikut pelajaran kita hari ini. Fatur Rahman, Saya Bu. Vira Anggraini, Saya Bu. Gita Elviana, Hai, Saya Bu. Raihana Adelwis, Ryan Hais, Saya Bu. Zahwa Kolbi Nadifa. Ya, jadi anak ibu, hari ini berarti satu orang yang tidak hadir dan tanpa keterangan. Ingat, yang tanpa keterangan tetap Ibu Alfa. Nah, baiklah anak ibu. Sekarang kita akan mempelajari tentang belajar apa hari ini anak ibu? IPA. IPAS. Apa itu IPAS? Ilmu pengetahuan alam sosial. Ya, ilmu pengetahuan alam dan sosial. IPAS yaitu topik B, bab 1, melihat karena cahaya. Jadi, pada pertemuan kemarin kita sudah mempelajari tentang apa nih Bu? Mendengar karena bunyi. Jadi, atau tentang cahaya juga. Kemarin cahaya, apa yang kita pelajari? Sifat-sifat cahaya, ya. Kemudian yang berhubungan dengan apa? Mata. Jadi kita itu anak Ibu ya punya mata. Nah, jadi punya mata fungsinya untuk apa? Melihat. Fungsinya untuk melihat. Jadi di sini anak Ibu melihat karena cahaya. Terus selanjutnya kegiatan pembukanya anak Ibu, kita lihat di sini ada sebuah permainan yang dimainkan oleh berapa orang anak? 5. Siapa saja? Ya, ada Aga, ada Mia, ada Dara, ada Ian dan Banu. Nah, sekarang Ibu tanya, mata siapa yang ditutup itu? Apa yang dilakukan oleh teman-teman Aga? Mata Aga ditutup sementara disuruh mencari teman-temannya di sekitar dia dengan mata, ya dengan keadaan mata tertutup. Apa yang akan terjadi anak Ibu? Apakah Aga bisa melihat? Tidak, karena mata Aga tertutup. Nah di sini anak Ibu, kalau mata kita tertutup berarti dalam keadaan apa? Gelap. Iya, gelap pintar. Ya, dalam keadaan gelap dia tidak bisa melihat. Ya, materi yang akan kita pelajari yang pertama bagian mata dan fungsinya, kemudian bagaimana proses kita melihat dan gangguan penglihatan pada manusia. Sekarang satu-satu dulu kita bahas bagian mata dan fungsinya. Di sini anak Ibu, ya kita punya 2 mata, fungsinya untuk melihat. Kemudian di mata kita itu dia mempunyai bagian yang terlihat dan yang tidak terlihat. Contohnya, ya, ini bagian mata dan fungsinya. Nah, bagian mata yang terlihat itu apa saja, Ibu? Kelopak. Apa lagi? Alis. Apa lagi? Nah, ada bagian mata yang terlihat oleh kita, namun ada juga yang tidak. Nah, jadi apa saja bagian-bagian tersebut? Nah, sekarang kita akan pelajarinya. Nah, di sini bagian mata yang terlihat dan fungsinya. Ada apa di sini, Ibu? Alis. Nah, apa fungsi dari alis? Melindungi mata kita dari air atau keringat agar tidak masuk ke dalam mata. Oke, fungsi dari alis yaitu melindungi mata kita dari air atau keringat. Pernah ada anak Ibu matanya ketetesan keringat? Nah, apa rasanya? Pedih. Iya, pedih. Kemudian coba di sini Oka bacakan apa itu bulu mata dan fungsinya. Melindungi mata kita dari benda asing seperti debu
atau kotoran. Ya, fungsi dari bulu mata. Mana bulu matanya? Iya, bulu mata. Ada kan semuanya? Ada. Nah, di situ bulu mata yang mana, Ibu? Ditunjukkan dengan tanda panahnya di situ. Melindungi mata kita dari benda asing seperti debu atau kotoran. Kan dengan pupil. Pupil bagian mata di tengah iris merupakan celah tempat masuknya cahaya ke bagian dalam mata. Jadi pupil itu ada di mana, Ibu? Di tengah iris. Nah, di tengah mata itu. Dan apa pula yang dikatakan iris? Coba Kaila bacakan. Bagian mata yang berwarna berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Nah, jadi kalau iris tadi apa fungsinya? Bagian mata yang berwarna berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Jadi Ibu, iris itu dia berfungsi untuk mengatur berapa jumlah cahaya yang masuk ke mata kita. Apalagi disebut selaput atau selaput putih. Nah, itu selaput putih digambar di situ namanya sklara atau selaput putih. Bagian berwarna putih dan keras pada bola mata. Otot-otot membuat mata kita bergerak menempel pada sklara. Berfungsi juga untuk melindungi bagian penting dalam mata. Sekarang yang terakhir, coba Ryan bacakan dengan keras. Lipatan mata. Ya. Kulit yang melindungi bagian depan bola mata. Berfungsi juga untuk membasahi bagian depan mata dengan air mata saat mengedip. Nah, lipatan mata. Perhatikan itu ada Ibu, mana lipatan mata? Ada berapa lipatan matanya di situ? Ada 2. Di mana saja? Ya, di atas dan di bawah. Sama dengan kayak kelopaknya. Nah, dan selanjutnya, nah, membesar dan mengecilnya pupil. Tahukah kalian jika pupil bisa membesar dan mengecil? Pupil kita sensitif terhadap cahaya. Dan saat kalian berada di tempat yang terang, pupil akan mengecil agar cahaya yang masuk dalam mata kalian tidak terlalu banyak. Kita tidak tahan dengan cahaya yang terang. Oleh karena itu pupilnya mengecil. Sementara gambar kedua, ya di gambar 1.14 itu, saat kalian berada di tempat yang gelap, pupil akan membesar untuk memperbanyak cahaya yang masuk ke mata. Contohnya di mana? Di kelas. Iya, di dalam ruangan. Ya, apalagi yang agak gelap. Misalnya di dalam kamar Ibu. Jadi Ibu, itulah gunanya pupil. Ingat kan Ibu, apa tadi? Nah, untuk mengecil dan membesarkan mata. Nah, selaput bening yang melindungi bagian depan mata berfungsi seperti jendela mata, yaitu tempat masuknya cahaya ke dalam mata. Selanjutnya apa lagi? Lensa. Apa fungsinya? Berfungsi Memfokuskan dan meneruskan cahaya ke mata agar tepat pada retina. Nah, apa maksudnya itu anak Ibu? Memfokuskan dan meneruskan cahaya yang masuk ke mata. Jadi kita anak Ibu, fokus tahu fokus? Tahu. Nah, kita tengok jelas-jelas. Apakah itu? Nah, itu yang dikatakan memfokuskan. Apakah itu cahaya apa? Itu langsung dikirim tepat di mata kita. Oh, ini tangan. Benar? Nah, jadi itu contoh kecilnya. Terakhir, saraf mata. Saraf ini meneruskan sinyal bayangan yang ditangkap retina beserta warna dan menghubungkan ke bagian khusus di otak. Otak kemudian menerjemahkan sinyal menjadi gambar yang kita lihat. Bagaimana kita melihat? Perhatikan anak Ibu ke depan. Anak Ibu, benda memantulkan cahaya ke arah mata kita. Kemudian cahaya pun masuk ke dalam kornea dan dibelokkan. Pupil membuka sebagai jalan masuknya cahaya. Dan
pada retina. Retina. Nah, sampai di sini ada yang nanya? Coba? Ada yang belum jelas? Sebelum kita ke selanjutnya. Nah, di sini ada gangguan penglihatan pada manusia. Misalnya faktor usia. Contohnya kalau faktor usia siapa? Seperti ibu. Ibu sudah tidak bisa melihat secara baik. Tidak bisa langsung, harus memakai bantuan kacamata. Atau kebiasaan yang tidak baik. Misalnya apa contohnya, Ibu? Ayo. Hah? Main HP. Apa lagi? Membaca buku terlalu dekat. Coba suaranya keluarin. Apa lagi? Apa lagi? Ya. Menonton TV terlalu dekat. Boleh apa lagi? Membaca di tempat yang gelap. Yang lain lagi apa lagi? Membaca dengan berbaring. Terus apa lagi, Ibu? Menulis dengan tidak beraturan. Kalau kita menulis membaca berapa jaraknya? 30 cm atau seukuran dengan mistar kita. Ya, jadi tidak boleh dekatnya, tidak boleh jauh. Berapa gangguan penglihatan bisa diperbaiki dengan menggunakan kacamata khusus, sana Ibu, atau operasi. Mau mana Ibu operasi? Kecil-kecil pakai kacamata. Iya, oleh karena itu anak Ibu harus bisa menjaga kesehatan mata, ya. Contohnya tadi, kebalikan dari yang tadi. Jangan membaca sambil tidur, jangan membaca buku di tempat yang gelap. Jangan, apalagi main HP. Nah, Ryan sudah menyadari, tidak boleh main HP sering-sering. Ya, boleh HP digunakan untuk keperluan yang baik atau memang kita membutuhkan. Nah, di sini ada Ibu tadi ada gangguannya, ada rabun jauh, ada rabun dekat. Nah, selanjutnya mata silindres. Nah, di sini ada Ibu, ada juga penyebabnya karena kebiasaan buruk seperti membaca atau menonton televisi dengan posisi miring, membaca dan menonton sambil tiduran, atau karena faktor keturunan. Pengertiannya, mata silindris merupakan kondisi kelainan lengkungan pada kornea menyebabkan cahaya yang masuk tidak fokus pada retina. Bagaimana cara mengatasinya? Iya, bisa dibantu dengan penggunaan kacamata silindris. Selanjutnya, nah, terima kasih. Berarti sudah Ibu paparkan di sini anak Ibu. Ya, Ibu berharap anak Ibu bisa ya nanti menyebutkan atau menafsirkan apa-apa bagian-bagian mata dengan membuat skema. Ya, anak Ibu boleh nanti ya langsung mempraktekkan atau membuat. Nanti Ibu mau anak Ibu mendapatkan proyek ya atau hasil yang terbaik dengan ya keterangan-keterangan yang sudah Ibu jelaskan tadi. Bagaimana Ibu? Sudah siap semua? Oke, kalau sudah siap, ya Ibu, sekarang kita untuk melonggarkan otot Ibu, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Nomor berapa? 3 ya. Ibu, keluarkan perawatannya. Nah, Ibu silakan membuat skema mata dengan versi anak Ibu masing-masing. Nah, Ibu kerja, tidak ada yang main, kerja semuanya kerja. Ya, keluarkan alat-alatnya. Mana isinya?
gambarnya mana? Ya. Ayo mulai. Siapa yang menggambar? Semuanya ada tugas ya. Tugas kalian masing-masing. Misalnya nanti siapkan. Misalnya Alis siapa? Nah, nanti Alis ada apa? Ke depan dimulai dari kelompok 4. Adib sama kawan-kawannya, Oka, Rengki, Adri. Bella, Ibu, perhatikan kawannya akan mempresentasikan hasil karyanya mengenai bagian-bagian mata. Silakan, Adib dan kawan-kawannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 anggota Adib, Adeli, Oka, Rengki, Dafa, Fira, dan Anissa. Ketua Adib. Kami menunjukkan bagian-bagian mata dan fungsinya. Yang pertama, Alis melindungi mata kita dari air atau keringat agar tidak masuk ke dalam mata. Kedua, bugil, bagian mata di tengah. Yang lain kalau perhatikan dulu. Merupakan celah tempat melindungi cahaya di bagian dalam mata. Ketiga, iris, bagian mata yang berwarna berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. 4. Sklera atau selaput putih, bagian warna putih dan gelap pada bola mata kita. Sklera menempel pada sklera, berfungsi juga untuk melindungi bagian penting dalam mata. 5. Bulu mata, melindungi mata kita dari benda asing seperti debu atau kotoran. 6. Lipatan mata, kulit yang melindungi bagian depan bola mata, berfungsi juga untuk membasahi bagian depan mata dengan air mata saat medit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1. Alis. Alis melindungi mata kita dari air atau keringat agar tidak masuk ke dalam mata. 2. Bulu mata. Bulu mata melindungi mata kita dari benda asing seperti debu atau kotoran. 4. Iris. Iris bagian mata yang berwarna berfungsi. 6. Lipatan mata. Kulit yang melindungi bagian depan bola mata, berfungsi juga untuk membasahi bagian depan mata dengan air mata saat memedit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kita dari air atau keringat.
depan mata dengan air mata saat menangis. Bagian berwarna putih dan keras pada bola mata. Otot-otot yang membuat mata kita bergerak menempel pada bola. Berfungsi juga untuk melindungi bagian penting dalam mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Mata. Melindungi mata dari benda asing seperti debu atau kotoran. Pupil, bagian mata di tengah iris, merupakan celah tempat masuknya cahaya ke bagian dalam mata. Iris berfungsi untuk mengatur cahaya yang masuk ke mata. Lipatan mata berfungsi juga untuk membasahi bagian mata depan dengan air mata saat menangis. Sklera atau selaput berfungsi juga untuk melindungi bagian penting di dalam mata. Alis melindungi mata dari air keringat atau air agar tidak masuk ke dalam mata. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita tadi sudah belajar tentang bab 1 topik B, melihat karena cahaya. Terima kasih anak ibu sudah memaparkan ya hasil karya kalian secara berkelompok di depan. Untuk itu ibu tekankan lagi, ya ibu tekankan kembali bahwa kita punya mata untuk melihat ya, atau melihat karena cahaya. Kita melihat karena adanya cahaya. Jadi di sini tadi ada fungsinya dari bagian-bagian mata yang sudah kalian ketahui semuanya. Untuk itu, oleh karena ibu, anak ibu sudah tahu semua tentang bagian mata tadi? Sudah. Apa fungsinya? Sudah tahu? Sudah. Ya. Coba Kaila, apa tadi fungsi dari alis? Melindungi mata dari air atau air keringat. Iya, melindungi mata dari air dan air dari keringat supaya tidak masuk ke dalam mata. Terus selanjutnya, coba si Uje, apa fungsinya mata itu berkedip? Uje, Arif? Untuk membasahi mata. Untuk membasahi mata. Ya, berarti Uje tadi kurang konsen ya, atau gimana? Ya, berarti Uje harus banyak lagi mengulang di rumah, ya Uje. Nah, ibu rasa untuk topik kita kali ini, ibu sudahi dulu sampai di sini, ya. Mungkin besok kita akan ketemu lagi di minggu depan dengan topik yang masih kelanjutan dari topik B. Kemudian topik C. Ibu akhiri ya sampai di sini dulu. Ya, selanjutnya kita akan siap-siap untuk pulang. Dalam